Sukatani. Pemirsa, sebagian besar masyarakat Indonesia masih mengkonsumsi beras sebagai bahan makanan pokok. Dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, untuk memenuhi kebutuhan itu tentunya diperlukan produksi yang sangat besar. Pemerintah sendiri sudah mencanangkan swasembada beras nasional, namun tidak ada salahnya untuk memikirkan alternatif pangan pengganti beras seperti singkong. Bersama saya Indah Kirana dalam program Sukatani Kementerian Pertanian Republik Indonesia, kali ini kita akan membahas singkong sebagai alternatif pangan lokal pengganti beras. Pemirsa, konsumsi pangan pokok beras Indonesia per kapita di Asia Tenggara masih tergolong tinggi, mencapai 316 gram per kapita per hari. Padahal cukup dengan 275 gram per hari. Maklum, beras atau nasi masih menjadi makanan pokok di sebagian besar rakyat Indonesia yang diperkirakan tahun ini berjumlah lebih dari 200 juta jiwa. Maka wajar saja jika kebutuhan akan beras dari tahun ke tahun meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk. Jika penduduk terus bertambah dengan pola konsumsi berlebihan tanpa diimbangi produksi pangan, dikhawatirkan ketahanan pangan nasional bakal terganggu. Guna mengatasi ketergantungan terhadap beras supaya ketahanan pangan terjaga, pemerintah melakukan diversifikasi pangan, memanfaatkan aneka pangan lokal seperti umbi-umbian, sagu, jagung, atau singkong. Kita menyambut baik ya rencana pemerintah, bahkan program-program pemerintah yang mendorong rakyat ini tidak hanya memakan satu jenis bahan makanan, terutama karbohidrat kayak berasal dari beras. Kita setuju itu. Tujuannya untuk meningkatkan keanekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah. Menumbuhkan kesadaran pentingnya mengkonsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman, serta memanfaatkan pangan lokal sebagai sumber karbohidrat masyarakat yang saat ini dinilai rendah. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, untuk program diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan lokal ini ke depan, tidak lagi diarahkan ke karbohidrat saja, namun juga peningkatan konsumsi protein, baik nabati maupun hewani. Pemerintah punya target untuk mengurangi konsumsi beras sebesar 1,5% per tahun dan meningkatkan konsumsi umbi-umbian, protein hewani, dan buah-buahan sebesar 4% per tahun. Pangan lokal pengganti beras seperti umbi-umbian, jagung, sagu, atau singkong dari sisi kandungan zat gizi, khususnya karbohidrat tidak kalah atau hampir setara dengan beras. Kenapa harus berbasis umbi-umbian? Atas dari umbi-umbian ini kita bisa manfaatkan menjadi snack, makanan kudapan. Kita sedang coba kembangkan untuk menjadi berasan. Jadi misalnya dari singkong menjadi beras analog atau beras cerdas gitu. Melihat kesediaan yang melimpah di tanah air, singkong menjadi salah satu alternatif pengganti pangan non-beras. Masyarakat yang mengkonsumsi singkong sebagai bahan makanan pokok ini bisa dilihat di daerah Gunung Kidul, Jawa Tengah. Di daerah ini, singkong diolah sebagai tiwul. Di daerah Jawa Barat pun ada masyarakat yang menjadikan singkong sebagai bahan makanan pokok pengganti nasi. Ini bisa ditemui di daerah Cirende, Cimahi, Jawa Barat. Dilihat dari standar gizi, singkong mengandung karbohidrat yang cukup tinggi. Bahkan punya kandungan gula yang lebih rendah ketimbang beras. Artinya, singkong bisa menjadi alternatif bagi penderita diabetes. Selain relatif gampang tumbuh dan tidak memerlukan perawatan yang sulit, nyaris semua bagian dari tanaman yang juga bernama ketela pohon ini bisa dimanfaatkan. Daun muda bisa dimakan sebagai sayuran.
Sementara umbi, selain bisa dimakan langsung, juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar tepung tapioka. Kulit dari umbinya juga bisa digunakan. Untuk tingkat global, diperoleh data, kebutuhan singkong dunia mencapai 220 juta ton per tahun. Ini tentu menjadi peluang tersendiri bagi Indonesia yang dikenal di dunia internasional sebagai negara penghasil singkong. Bener kata orang, Pak Haji kita mulai ngirit. Kenapa, Din? Lihat aja, makannya udah ubi. Itu yang membuat dia kaya, Din. Tapi aku lihat ada ikan, sayur, dan buah itu. Itu buah plastik. Lo Pade. Lapar, pengen ikut makan. Sini masuk. Lapar sih lapar, tapi jangan sampai makan ubi gitu. Biar miskin, nasi wajib. Nasi penting, tapi sehari tanpa nasi untuk jaga kesehatan tidak kalah penting. Benar, selain dapat mengurangi ketergantungan karbohidrat dari beras, tubuh kita pun semakin sehat karena asupan pangan yang beragam. Makanya, hidup makin bermakna jika kita dapat menghargai dan mengkonsumsi aneka pangan lokal. Sehari tanpa nasi? Siapa takut? Yang penting sehat. Mantap. Petani sejahtera, bangsa berjaya. Pemirsa, sebenarnya tidak semua masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras sebagai bahan makanan pokok. Masyarakat Desa Cirende, Cimahi, Jawa Barat adalah salah satu contohnya. Sejak tahun 1918, masyarakat Desa Cirende ini mengkonsumsi singkong sebagai bahan makanan pokok. Seperti apakah liputannya? Mari kita simak. Singkong menjadi alternatif makanan pokok pengganti beras. Hal ini bukan sekedar slogan. Masyarakat Desa Cirende, Cimahi, Jawa Barat sudah menjalaninya selama puluhan tahun. Warga Cirende mengkonsumsi singkong sebagai makanan pokok. Kebiasaan penduduk Cirende ini merupakan warisan turun-temurun. Tahun 1918, ketika sawah-sawah yang ditanami padi mengering, leluhur mereka menganjurkan untuk menanam singkong yang diolah menjadi makanan pokok. Makanan pokok dari bahan dasar singkong ini disebut terasi atau beras singkong. Masyarakat adat Kampung Cirende mulai memakan singkong itu dianjurkan itu dari 1918 dan bisa dilaksanakan itu kami 1924. Pada saat 1918 itu otomatis pada saat penjajahan Belanda, prinsip dari sesepuh-sepuh kami itu tidak mau kami dijajah secara fisik maupun kepentingan sehari-hari dalam arti kepentingan makanan pokok. Nah, mencoba selain beras itu kita beradaptasi dianjurkan ke singkong, dan kebetulan Kampung Cirende itu wilayahnya kontur pegunungan, jadi cocok untuk singkong. Lantaran kebiasaan makan rasi inilah, maka warga Cirende aman-aman saja tatkala harga beras melambung tinggi. Ketahanan pangan mereka tidak terganggu. Program diversifikasi pangan ini merupakan pelaksanaan dari, sekali lagi, salah satu sukses pembangunan pertanian. Dari 4 sukses pembangunan pertanian itu, diversifikasi pangan merupakan program yang kedua. Desa Cirende terletak di Cimahi Selatan, Jawa Barat. Letaknya hanya beberapa meter dari TPA atau tempat pembuangan sampah Lui Gajah. Tahun 2005, TPA Lui Gajah mengalami longsor. Puluhan rumah penduduk termasuk sawah tertimbun longsor. Sejak itu pula, penduduk Desa Cirende sama sekali tidak menanam padi dan 100% menanam singkong. Kejadian tersebut juga membuktikan ketahanan pangan warga Desa Cirende. Dulu kami masih punya lahan persawahan, jadi kami ada sawah, ada kebun juga. Jadi di samping menanam singkong juga kami tetap namanya di persawahan kita nanam padi. Nah, pada saat
itu tahun 2005 itu semua sawahnya ketimpa longsoran sampah pembuangan dari TPA Lewi Gajah. Itu lahan sawahnya semua ketimbun sampah, otomatis dari 2005 sampai saat ini kami sudah tidak menanam padi lagi. Warga desa Cirende yang berjumlah kurang lebih 300 kepala keluarga ini tergolong teguh memegang tradisi. Petua leluhur untuk mengkonsumsi singkong sebagai makanan pokok dijaga sampai sekarang. Jika ada warga desa yang keluar kampung, mereka tidak tergoda untuk mengganti makanan pokok. Jika tidak menemukan rasi atau singkong, masyarakat Cirende mengkonsumsi umbi-umbian atau jagung. Sempat kita bawa nasi singkongnya. Kalau tidak sempat kita udah dibiasakan orang tua, kata orang tua makanan apapun selain beras sama mempunyai kekuatan untuk tetap bisa istilahnya tidak lapar gitu. Warga desa Cirende pun mampu memaksimalkan singkong. Umbinya diolah menjadi tepung tapioka dengan cara digiling dan diendapkan. Ampasnya kemudian dijemur. Setelah kering, ampas ini digiling menjadi rasi atau beras singkong yang menjadi makanan pokok pengganti nasi. Batang singkong menjadi bibit, daun muda dibuat sayur, daun tua dan kulit hasil kupasan umbinya bisa dimanfaatkan untuk makanan ternak. Selain itu, kulit dari umbi juga bisa diolah menjadi makanan seperti dendeng. Semuanya punya nilai ekonomis. Setelah dikupas, digiling, diperas, nah ampasnya kita olah lagi, jemur, digiling jadi beras singkong. Setelah jadi beras singkong tadi, digiling lagi seperti tepung terigu, itu jadi bahan untuk bikin egg roll, untuk bikin opak, dan untuk bikin macam-macam lah. Warga desa Cirende ini membuktikan soal kearifan lokal. Ketika harga beras yang menjadi makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia melambung tinggi, mereka tidak terpengaruh sama sekali. Mereka makan dari bahan yang tumbuh di tanah sendiri. Bener kata orang, Pak Haji kita mulai ngirit. Kenapa, Din? Lihat aja, makannya udah ubi. Itu yang membuat dia kaya, Din. Tapi aku lihat ada ikan, sayur, dan buah itu. Itu buah plastik. Lo Pade. Lapar, pengen ikut makan. Sini masuk. Lapar sih lapar, tapi jangan sampai makan ubi gitu. Biar miskin, nasi wajib. Nasi penting, tapi sehari tanpa nasi untuk jaga kesehatan tidak kalah penting. Benar, selain dapat mengurangi ketergantungan karbohidrat dari beras, tubuh kita pun semakin sehat karena asupan pangan yang beragam. Makanya, hidup makin bermakna jika kita dapat menghargai dan mengkonsumsi aneka pangan lokal. Sehari tanpa nasi? Siapa takut? Yang penting Sehat. Mantap. Petani sejahtera, bangsa berjaya. Pemirsa, singkong sebagai pengganti nasi memang menjadi salah satu alternatif pangan pokok bangsa Indonesia. Selain mudah tumbuh dan relatif tidak memerlukan perawatan yang sulit, singkong bisa dikembangkan menjadi beberapa alternatif pangan. Seperti yang dikembangkan oleh Profesor Ahmad Subagio, Guru Besar Teknologi Pertanian Universitas Jember ini mengembangkan yang namanya beras pintar atau beras yang berasal dari bahan dasar singkong. Lantas seperti apakah sosok guru besar termuda di Universitas Jember ini? Mari kita simak liputannya berikut. Makan singkong terbukti sehat, bahkan berguna bagi penderita diabetes. Soal rasa, boleh bersaing dengan beras dari padi. Paling tidak Profesor Ahmad Subagio membuktikannya. Guru Besar Teknologi Pertanian dari Universitas Jember ini menciptakan beras pintar atau beras cerdas, makanan pokok pengganti nasi dari bahan dasar singkong. Kita bermula dari sebuah keprihatinan bahwa kebutuhan Indonesia akan beras demikian besar. Dengan kebutuhan orang Indonesia yang mengatakan bahwa
tidak akan makan, kalau belum makan nasi, maka praktis kebutuhan kita akan menjadi sangat besar. Karena itu kita harus menyodori sebuah produk yang mirip dan menyandingi beras. Beras tiruan buatan pria kelahiran Kediri 17 Mei 1969 ini punya 5 kecerdasan. Pertama, cerdas dalam bahan baku yakni mokaf atau singkong dan bahan alami lain yang bisa diperoleh di Indonesia. Kedua, cerdas dalam pembuatan. Pembuatannya simpel, bisa diproduksi massal oleh industri besar maupun kecil. Ketiga, cerdas dalam memasak dan mempersiapkannya. Beras ini bisa dimasak secara sederhana seperti memasak beras atau mie instan dengan menggunakan rice cooker. Keempat, beras ini cerdas dalam memanfaatkan kesehatan. Dan kelima, cerdas untuk pembangunan nutrisi, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Beras yang diproses dan direstrukturisasikan dari berbagai bahan, maka dengan gampang kita bisa mengatur nilai ekonominya dan kemudian juga nilai gizinya. Apakah misalnya protein tinggi, misalnya untuk orang yang busung lapar, maka kita tambahkan saja unsur protein, dalam hal ini bisa tambah skim, bisa tambah isolate protein yang berasal dari kedelai, ya, kita tambahin sehingga mempunyai protein bisa 15% misalnya. Bukan tanpa sebab jika Ahmad Subagio memilih singkong sebagai bahan dasar beras cerdas ciptaannya. Selain memang merupakan pakar yang menciptakan mokaf, tepung berbahan dasar singkong, Profesor Ahmad Subagio juga dekat dengan dunia pertanian dan singkong. Ini pula kenapa ketika dulu kuliah ia memilih jurusan pertanian. Padahal dengan kecerdasannya, bapak satu anak ini punya banyak pilihan. Jadi karena saya seorang anak petani, ya, merasa bahwa menjadi sarjana, memiliki sarjana pertanian itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Pilihan pria yang kerap dipanggil Bagio ini tidak salah. Lulusan tahun 1991, Bagio langsung mengabdikan dirinya menjadi dosen di alma maternya. Tahun 1995, ia mendapatkan beasiswa untuk kuliah S2 di Universitas Osaka, Jepang, yang ia selesaikan tahun 1997. Dilanjutkan studi S3 di universitas yang sama selesai tahun 2000. Kecerdasan ditambah ketekunan membuat Bagio mencetak sejarah di alma maternya. Bayangkan, sebelum usianya mencapai 40 tahun, pria yang merupakan lulusan terbaik dan tercepat Universitas Jember tahun 1991 ini telah menjadi guru besar dan berhak menyandang gelar profesor. Saya sebenarnya mengajukan profesor sejak 2006, ya, 2005 start, 2006 sudah di dalam proses. Tapi karena sesuatu dan lain hal, maka ditunda terpaksa. Ya, alasannya mungkin muda dan seterusnya. Lewat penelitiannya tentang mokaf, namanya juga masuk dalam buku Who's Who in the World, edisi 2010. Mencetak prestasi luar biasa di usia muda, terkadang menimbulkan kejadian lucu. Ini pula yang terjadi pada Profesor Ahmad Subagio. Beberapa kadang kalau kita dijemput ya oleh sebuah industri, ya kan yang jemput biasanya ada driver begitu menjemput, diberitahu saja bahwa namanya Pak Ahmad Subagio, dia memberikan plakat Ahmad Subagio gitu di depan gate-nya dari airport. Nah, begitu saya keluar, saya melihat nama saya datangin, Pak, mari kita berangkat. Satu ketika itu dia bilang, ngapain saya menunggu Profesor Ahmad Subagio gitu. Ayo Pak, kita berangkat. Ini bentar loh, jangan ganggu. Dia bilang begitu, padahal itu adalah saya bilang, itu profesor itu saya Pak. Baru beliau terkejut, ya ini pengalaman. Bener kata orang, Pak Haji kita mulai ngirit. Kenapa, Din? Lihat aja, makannya udah ubi. Itu yang membuat dia kaya, Din. Tapi aku lihat ada ikan, sayur, dan buah itu.
Itu buah plastik. Lo Pade. Lapar, pengen ikut makan. Sini masuk. Lapar sih lapar, tapi jangan sampai makan ubi gitu. Biar miskin, nasi wajib. Nasi penting, tapi sehari tanpa nasi untuk jaga kesehatan tidak kalah penting. Benar, selain dapat mengurangi ketergantungan karbohidrat dari beras, tubuh kita pun semakin sehat karena asupan pangan yang beragam. Makanya, hidup makin bermakna jika kita dapat menghargai dan mengkonsumsi aneka pangan lokal. Sehari tanpa nasi? Siapa takut? Yang penting sehat. Mantap. Petani sejahtera, bangsa berjaya. Pemirsa, berikut ini sajian informasi menarik dari dunia pertanian di tanah air yang patut Anda simak. Hari Pangan Sedunia yang rencananya akan digelar 18-21 Oktober 2012 di Temanggung Tilung, Palangkaraya, Kalimantan Tengah akan diisi oleh pameran hasil inovasi teknologi pertanian guna peningkatan produktivitas. Peningkatan tersebut sangat dibutuhkan bagi upaya pembangunan kemandirian pangan nasional. Rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada Hari Pangan Sedunia ke-32 tahun 2012 antara lain adalah seminar, perlombaan, gelar teknologi, acara puncak itu sendiri, pameran, dan termasuk ada tur diplomatik. Karena itu, semua stakeholder pertanian nasional diharapkan bisa memetik pelajaran berharga dari event Hari Pangan Sedunia kali ini. Selaku panitia HPS, kami mengajak peran serta seluruh komponen bangsa, baik itu petani, stakeholders, pelaku usaha, untuk mari kita bersama-sama secara sinergis melaksanakan dan memperingati serta menindaklanjuti dari esensi peringatan Hari Pangan Sedunia ini untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan HPS di Temanggung Tilung. Perayaan HPS tahun 2012 ini sangat spesifik karena dilaksanakan di daerah atau di area lahan gambut dan pasang surut yang merupakan sumber pertumbuhan produksi pangan Indonesia ke depan, sehingga diharapkan dengan mengetahui bagaimana inovasi teknologi akan digelar di sana akan memberikan motivasi kepada para produsen, kepada para petani, kepada para stakeholders bahwa ini merupakan salah satu alternatif sumber pertumbuhan baru produksi dalam rangka menuju kemandirian pangan Indonesia. Sehingga diharapkan dengan mengetahui bagaimana inovasi teknologi akan digelar di sana akan memberikan motivasi kepada para produsen, kepada para petani, kepada para stakeholders bahwa ini merupakan salah satu alternatif sumber pertumbuhan baru produksi dalam rangka menuju kemandirian pangan Indonesia. Hari Pangan Sedunia merupakan event tahunan yang digagas Lembaga Pangan Dunia FAO sejak tahun 1979 guna meningkatkan kepedulian warga dunia akan pentingnya upaya pengentasan kemiskinan dan kelaparan. Tema yang akan diusung pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-32 ini adalah kita mengikuti tema yang telah ditetapkan oleh FAO untuk tahun 2012 adalah Agriculture Cooperatives Key to Feeding the World. Untuk itu secara nasional kami telah menetapkan tema nasional peringatan Hari Pangan Sedunia adalah agroindustri berbasis kemitraan petani menuju kemandirian pangan. Pemirsa, sajian tadi sekaligus menjadi penutup program Sukatani kali ini. Semoga program ini dapat membuka wawasan Anda mengenai dunia pertanian di tanah air. Jalan-jalan ke Cimahi, jangan lupa membeli singkong. Kalau tidak ada beras, masih ada singkong pengganti nasi. Salam Sukatani.